Seberapa pengaruh G ratio yang besar untuk kita mancing ultralight jigging? Disimak aja videonya karena kita bakalan membahas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi bersama saya Muhammad Romsah ya. Sekarang ganti nama channelnya Ultralight Fishing karena saya mau fokus membahas itu tentang dunia ultralight kayak gitu. Entah keseringan sih saya pakainya atau menggunakan tekniknya sih ultralight jigging. Jadi mungkin kedepannya saya bakalan membahas lebih banyak tentang itu kayak gitu teman-teman. Seperti yang saya ungkapkan di depan, yang akan kita bahas adalah seberapa pengaruh sih G ratio terhadap kita memancing dengan teknik ultralight jigging. Jadi khusus untuk video ini kita bakalan kupas tuntas tentang bermain ultralight jigging dengan reel spinning dengan rasio yang besar kayak gitu. Nah, saya sudah punya sampel ya. Ini saya punya satu reel ya. Reel ini Dewa Refrost TG LT 1000XH. Nah, dia XH ya teman-teman ya, artinya G rasionya memang yang tinggi, dia extra high. Dan untuk reel ini G rasionya ada di 6.2 banding 1. Nah, itu tinggi banget teman-teman ya. Dan kira-kira apakah berpengaruh G rasio untuk reel 1000 terhadap kita bermain ultralight jigging? Nah, jadi ini sebenarnya adalah pembahasan yang kompleks teman-teman. Kenapa? Karena kenyamanan kita dalam menggunakan reel dengan G ratio yang tinggi pada saat main ultralight jigging itu bukan terdapat pada reelnya saja, tetapi juga harus ada peran dari joran. Ya, kita harus tepat memilih joran untuk kita bermain ultralight jigging, terutama ketika kita menggunakan G ratio yang besar seperti ini. Bagaimana solusinya atau bagaimana sih yang harus kita joran yang harus kita pilih ketika kita menggunakan reel yang G rasionya gede, kan kayak gitu. Oke. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu kenapa saya lebih senang main ultralight jigging itu menggunakan G ratio yang besar. Ya. Yang pertama, supaya action pada jig itu teman-teman, dia lebih lebih bagus karena retrieve dari reel yang cepat itu akan menghasilkan lari dari atau action dari jig itu semakin cepat kayak gitu, naiknya ke atas ketika kita retrieve kan. Nah, jadi itu alasannya kenapa saya senang menggunakan G ratio yang besar. Walaupun sering saya katakan di video saya sebelumnya kalau G ratio yang besar itu akan sangat sulit digunakan dalam teknik jigging ya. Nah, tapi pada pembahasan kali ini dan sudah sering saya lakukan ya, menurut pengalaman saya bahwa ketika kita main ultralight jigging dan dengan joran yang mumpuni itu sama sekali nggak ngerasa kesulitan teman-teman. Kalian bisa lihat video kali ini ya, saya akan tampilkan. Nah, di video ini terlihat saya sangat nyaman untuk menggunakan reel dengan rasio yang besar dan dengan joran yang mumpuni ya. Jadi seperti video ini sangat mudah sekali saya melakukan retrieve ya. Ini sangat nyaman dan tidak ada berat sama sekali, tetapi justru action dari jig itu sangat bermain dengan baik kayak gitu teman-teman. Nah, alasan yang kedua kenapa masih nyaman ketika kita memakai G ratio yang besar pada teknik ultralight jigging, karena jig yang kita gunakan itu kan biasanya hanya sampai maksimal itu 40 gram ya. Kalau untuk tackle saya yang ini, yang kecil ini dengan reel 1000 ini biasanya saya menggunakan itu jignya 40 gram, 30 gram, 25 gram. Biasanya sekitaran situ aja saya mainnya. Jadi itu masih tergolong ringan.
Nah, tergolong ringan. Tentu lagi-lagi seperti saya bilang di awal, harus dipasangkan, disandingkan dengan joran yang memang mumpuni. Sebentar kita akan bahas jorannya yang seperti apa yang saya maksud. Sekarang kita bahas joran yang seperti apa yang mumpuni itu sih kalau kita bermain ultralight jigging. Baik teman-teman, jadi di sini saya punya joran. Ini adalah Tridentech Speed Demon ya, Speed Demon yang 0 PE-nya 03 sampai PE1 ya. Nah, ini kecil banget, dia terbuat dari solid karbon dan ada beberapa fitur pendukungnya lah yang membuat joran ini memang nyaman dan bagus actionnya. Nah, jadi ciri-ciri joran yang bagus untuk kita gunakan dan kita sandingkan untuk reel yang gear rasionya besar adalah di sininya teman-teman. Lifting power dari joran itu harus harus kuat ya. Walaupun dia joran ultralight jigging yang sekecil ini PE 03 sampai PE1, tapi lifting power di ujungnya ini bagus tuh. Dia lifting powernya kuat. Kenapa? Karena dia akan membantu jig untuk lebih cepat naik ke atas. Kan kalau kita retrieve itu kan, sebentar saya demonstrasikan. Bener nggak sih demonstrasikan ya? Demonstrasikan. Demonstrasikan kayak gitu. Ya, sebentar. Oke, sudah saya pasangkan. Nah, caranya kita retrieve untuk jigging itu kan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, action joran ini sangat lifting power dari joran ini sangat kita butuhkan ketika ya, kan begini posisi. Ketika joran ini turun, joran naik dulu. Ketika joran ini kita tarik naik seperti ini, maka jig itu kan akan naik. Nah, terus ketika kita turunkan, itu bersamaan dengan jig yang turun juga, gitu kan. Jadi ketika kita naikkan joran seperti ini dan kita retrieve ke atas reelnya, ya seperti ini, maka joran akan nendang ke atas. Nah, disitulah peran penting dari lifting power joran. Dia akan bantu menendang, ya, jorannya nendang kayak gitu untuk ngebantu si jignya itu naik ke atas. Nah, semakin tendangan jorannya semakin bagus, maka jig akan terlempar jauh ke atas kayak gitu teman-teman. Nah, ketika kita turun, jignya juga akan turun. Jignya juga akan turun kayak gitu. Nah, jadi kita nggak akan keberatan untuk menggulung si reel. Kenapa? Karena ketika kita perhatikan putaran retrieve saya ya, ketika gerakannya seperti ini, satu putaran retrieve seperti ini itu tidak akan mendapatkan beban dari jig. Paham ya? Jadi ketika kita memutar reel itu reel tidak mendapatkan beban dari jig sama sekali. Nah, gitu. Reel itu kata kuncinya ya, reel tidak mendapatkan beban sama sekali dari jig. Ya, kenapa? Karena ketika reel ini mutar ke bawah, itu joran kan kita turunkan juga. Nah, seperti ini ya. Otomatis jig yang sedang turun tadi itu itu nggak kita gulung ke dalam reel kayak gitu. Nah, paham nggak sih maksudnya? Jadi ketika jignya itu turun, kita kan naik, kita pompa ke atas, dibantu ditendang sama joran jignya ke atas. Ketika jig dia naik, pas dia mau turun, kita putar duluan ini. Nanti ketika jignya sudah mulai kencang lagi turun ke bawah, baru kita angkat kayak gini lagi. Nah, jadi itu memang harus sinkron dan iramanya harus pas. Teman-teman pasti nanti kalau misalnya melakukan teknik atau gerakan seperti itu ya, retrieve seperti itu, teman-teman akan dapat selahnya sendiri kayak gitu. Nyamannya, timingnya itu seberapa. Ada yang kalau misalnya gear rasionya itu dia kecil,
Nah ini alasan juga ya kenapa saya senang gear ratio besar, karena kalau gear ratio kecil itu biasanya kita akan lebih capek. Kenapa? Karena kita harus agak cepet kayak begini mainnya ya. Nah, harus agak cepet karena jig tadi tergulungnya itu sedikit gitu. Nah dia naik ke atasnya itu sedikit, tapi kalau gear rasionya dia yang besar seperti ini, jig lebih tinggi lagi dia naiknya ke atas, jadi turunnya kan juga lebih lama gitu. Nah kalau gear rasionya dia yang kecil, jignya sedikit aja, jadi dia lebih, misalnya ini ya posisi jig, kalau gear rasionya kecil dia paling segini. Nah otomatis karena dia cepat naiknya sedikit dan turunnya cepat, maka kita harus agak cepat ya untuk supaya action jig itu seperti ini. Nah tapi kalau misalnya gear rasionya besar, kita paling untuk kecepatannya itu lebih ke medium slow aja, jadi kayak gini aja itu bisa ya, nggak perlu yang cepat-cepat kayak gini, tapi yang gini aja tuh. Sebentar, ada telepon. Aduh, kok bisa cepat. Oke, kita sambung lagi teman-teman, karena tadi ada kurir dari ekspedisi di tempat saya lagi ngantar barang. Saya lupa tadi sampai mana. Ya jadi kayak gitu ya. Dia intinya itu kenapa saya suka menggunakan reel. Kalau ultralight jigging, saya senang menggunakan reel yang gear rasionya besar, karena notabene jig yang kita gunakan itu hanya 40 gram ke bawah teman-teman, jadi itu sangat ringan. Beda dengan kenapa saya bilang kalau misalnya pakai gear rasio besar untuk jigging itu berat, karena karena biasanya kita kalau light jigging sampai medium jigging itu kan jignya sampai ratusan gram ya, jadi itu lumayan berat gitu. Kita ngangkatnya aja lumayan, powernya itu berat banget, jadi kita harus bantu dengan putaran reel kalau misalnya kita main di medium jigging, karena jig itu kan cepat turunnya gitu. Nah tapi kalau misalnya ultralight jigging ini, jignya itu cukup kita tendang ya, kita naikkan ke atas, itu dibantu dengan joran. Makanya untuk joran-joran yang semacam joran sutet yang memang dia lentur banget, itu agak sulit kayak gitu. Apalagi joran-joran casting yang dia memang lifting powernya nggak ada gitu. Dia solid karbon tapi biasanya lifting powernya nggak ada. Nah itu agak sulit teman-teman kalau teman-teman menggunakannya reel dengan gear ratio yang besar. Nah kayak gitu sih penjelasannya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau coba tackle seperti saya ini, jadi saya menggunakan reel Daiwa Refrost TG ya, yang TG itu yang saya gunakan. Sebenarnya kalau Daiwa Refrost sih dia sama semua, gear rasionya yang XH dia yang 6.2 banding 1, jadi agak besar memang. Nah terus jorannya saya pakai Tridentex Speed Diamond yang 0,3 sampai 1. PE yang saya gunakan sih ini PE-nya PE 0,6 ya. Masuknya kalau di kalau di reel Daiwa Refrost 1000 ini masuknya sampai 200 meter. Jadi 200 meter untuk ultralight jigging cukup lah. Tapi kalau misalnya memang yang makan jenis-jenis ikan trevally atau tuna kayak gitu ya, itu memang kita biasanya harus minta bantuan kapten untuk ngejar ikan, karena sulit kalau kita mengandalkan 200 meter di kedalaman sekitar 30 sampai 40 meter kayak gitu. Biasanya ikannya bisa jauh banget itu lari. Apalagi kalau di tempat saya kadang kalau strike seperti ikan-ikan GT itu ya, black GT kayak gitu, itu biasanya ukurannya itu sampai 7 kilo up, 8 kilo up. Bahkan kemarin ada teman yang 18 kilo naik, 12 kilo naik, itu naikannya lama banget pakai joran atau tackle sekecil ini. Kayak gitu teman-teman. Oke,
itu aja sih yang mau saya sharingkan hari ini. Jadi semoga teman-teman bisa semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video ultralight fishing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.